Godzilla vs Kong. Kita lanjut bahas satu film yang jadi awal pertemuan dan konflik antar dua Alpha Titan terkuat di Monsterverse. Nggak cuma mengeksplor fight mereka, film ini juga meng-set up kemunculan Mecha Godzilla yang jadi ancaman besar buat para Titan ini. Setelah nonton filmnya, ada banyak detail cerita, referensi, easter eggs, dan misteri yang menarik buat kita bahas. So, di video kali ini kita bakal breakdown dan ngejelasin ending dari film Godzilla vs Kong. Kalau gitu langsung aja, gak usah lama-lama lagi. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Godzilla vs Kong mengambil latar waktu 5 tahun setelah kejadian di film Godzilla The King of the Monster, saat Godzilla berhasil membunuh musuh Titannya yaitu King Ghidorah di tahun 2019. Di film ini Godzilla diceritakan menjadi sangat aktif menyerang beberapa kota manusia seperti Pensacola, Florida, dan Hong Kong. Ini jadi base dari sebuah perusahaan teknologi bernama Apex Cybernetics Industries. Sementara Kong di awal film diceritakan hidup terkurung di sebuah dom yang berada di salah satu outpost Monarch di Skull Island, di mana Monarch berusaha menyelamatkan Kong dari Skull Island yang kondisinya kacau gara-gara badai besar yang terjadi. Film ini dibuka dengan langit cerah di Skull Island yang memperlihatkan burung-burung Leafwing yang terbang di langit, di mana shotnya ini sekilas mirip dengan scene saat segerombolan Leafwing membunuh Victor Knives di film Kong Skull Island. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Kong yang baru bangun tidur di sebuah gunung sambil diiringi sama soundtrack lagu dari Bobby Vinton yang berjudul Over the Mountain Across the Sea. Kong kemudian terlihat bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Jia yang bisa berkomunikasi dengan Kong dan mencoba ngasih boneka buatannya ke Kong. Jia sendiri pertama kali muncul di komik Monsterverse Kingdom of Kong yang diceritakan sebagai gadis yatim piatu dari suku Iwi, di mana kedua orang tuanya dibunuh sama Skullcrawler waktu dia masih kecil. Jia sendiri jadi satu-satunya suku Iwi yang berhasil survive dari bencana badai di Skull Island karena diselamatkan sama Kong. Dimana dari sinilah Jia mulai punya koneksi dan juga bisa berkomunikasi dengan Kong. In the end, Jia sendiri akhirnya berada dalam perlindungan Monarch dan diadopsi sama salah satu saintis Monarch bernama Dr. Eileen Andrews yang saat itu memang sedang mengawasi Kong dan bencana di Skull Island. Di komik Kingdom Kong, sebenarnya Monarch diceritakan juga udah mengevakuasi beberapa suku Iwi yang masih hidup termasuk Jia. Tapi cerita ini gak lanjut dan gak jelas kemana Monarch membawa para suku Iwi ini. Ada kemungkinan perjalanan evakuasi ini gak berhasil karena sebuah kecelakaan dan akhirnya membuat mereka ini terjebak di Skull Island. Dimana dalam prosesnya semua suku Iwi sepertinya meninggal dan hanya menyisakan Jia. Anyway, Kong sendiri sadar kalau dia dikurung sama Monarch di sebuah giant dome di outpost Monarch dengan nomor 236. Outpost ini difungsikan sebagai tempat untuk menahan Kong di Skull Island. Nah, sebelumnya di film Godzilla King of the Monster diketahui kalau outpost Monarch yang ada di Skull Island di-reveal sebagai outpost 33. So, kenapa bisa jadi Outpost 236? Ini menunjukkan kalau Monarch begitu berkembang pesat selama 5 tahun ini. Mereka membuat banyak outpost di seluruh dunia untuk mengawasi gerak-gerik para Titan, terutama di Outpost 33 Skull Island yang kemungkinan melingkupi outpost-outpost baru buatan Monarch yang di sini punya tujuan masing-masing. Entah itu untuk meneliti pintu masuk Hollow Earth, meneliti badai yang terjadi di Skull Island, dan tempat evakuasi Kong yang di sini jadi tujuan dari Outpost 236. Kong kemudian menggunakan salah satu batang kayu untuk menghancurkan salah satu roof pembatas yang ada di dome itu. Nah, roof ini punya nama Sektor 7G yang merupakan referensi dari sektor tempat kerjanya Homer di pembangkit nuklir yang ada di kartun Simpson. Ngomong-ngomong soal badai di Skull Island, di komik Birth of Kong dan Kingdom Kong, badai ini sebenarnya tercipta dari badai listrik buatan King Ghidorah yang kemudian menyatu dengan selumbung badai di luar Skull Island yang melindungi dan menyembunyikan pulau itu dari dunia luar. Kombinasi badai inilah yang kemudian menjadi badai dahsyat yang menyelimuti Skull Island dalam kegelapan dan menghancurkan pulau itu sampai sekarang. Dimana dalam prosesnya kedatangan badai itu juga diikuti sama salah satu Titan bernama Camazotz yang datang bersama pasukan Hellswarm-nya untuk mengambil posisi Alpha Titan dengan membunuh Kong dan men-take over Skull Island. Singkat cerita, Kong melawan Camazotz dan dengan bantuan skuadron pesawat G-Team, Kong akhirnya berhasil mengalahkan Camazotz dan membuangnya ke Hollow Earth. Scene kemudian berpindah ke opening sequence yang mereveal beberapa easter eggs seperti bukti sejarah kalau selama ini spesies Kong dan Godzilla sudah terlibat konflik dan saling bertempur satu sama lain, di mana konflik mereka di masa lalu menjadi legenda dan mitos di berbagai peradaban. Di sini kelihatan jelas dari gambar mitos Jepang tentang monster monyet dan naga yang menyerupai Kong dan Godzilla.
Terus ada lukisan dinding dari suku Maya yang menggambarkan Godzilla dan Kong yang terlihat memegang sebuah kapak. Ini merefer ke senjata Kong di film ini, yaitu kapak dorsal. Dan ada juga lukisan goa yang menggambarkan konflik Kong dan Godzilla yang sebelumnya sempat muncul di post-credit scene Kong Skull Island dan ending Godzilla King of the Monster. Next juga di-reveal dengan sebuah misi ekspedisi di Antartika pada tahun 1926 yang bernama Operation High Jump. Ekspedisi ini punya tujuan untuk mencari pintu masuk Hollow Earth. Misi ini sendiri diikuti sama Dave, seorang tentara yang merupakan saudara dari Dr. Nathan Lane. Nathan Lane sendiri di film ini dikenal sebagai seorang ilmuwan monark yang terkenal karena teori dan bukunya soal gravitasi di Hollow Earth. Ini merupakan pengembangan dan teori eksistensi Hollow Earth yang dicetuskan sama salah satu ilmuwan monark, yaitu Dr. Houston Brook yang sebelumnya ikut dalam ekspedisi ke Skull Island. Anyway, misi ekspedisi Hollow Earth ini akhirnya gagal, di mana Dave dan timnya akhirnya mati saat mencoba masuk ke vortex Hollow Earth yang disebabkan karena tekanan gravitasi yang besar yang langsung menghancurkan kendaraan mereka. Insiden ini jugalah yang akhirnya menjadi awal hancurnya reputasi Dr. Nathan Lane sebagai ilmuwan yang dianggap sudah bertanggung jawab atas kegagalan misi ekspedisi ini karena teorinya soal Hollow Earth yang dianggap tidak valid. Next, masih di opening sequence, kita kemudian ditunjukkan dengan data dari Titan Godzilla dan Kong yang mereveal asal, kekuatan, dan kelemahan mereka masing-masing. Selain itu juga ada beberapa footage dari film sebelumnya yang mereveal gimana Godzilla dan Kong mengalahkan setiap lawan mereka. Seperti Godzilla yang berhasil membunuh Titanus Muto dan Ghidorah dengan atomic breath-nya, dan Kong yang di sini mengalahkan Skullcrawler dengan merobek organnya. Skullcrawler sendiri di sini di-reveal punya nama ilmiah baru, yaitu Cranium Repton, yang mereveal pada tampilan monsternya yang seperti reptil dengan karakteristik tulang di kepalanya. Terus kalau kita perhatikan di datanya Kong, di sini di-reveal kalau Kong punya tinggi 104 kaki yang sebenarnya merupakan tinggi dari Kong saat dia masih remaja di Skull Island. Sedangkan di film ini Kong sudah mulai dewasa dan punya tinggi sekitar 337 kaki yang menjadikan Kong ini sebagai King Kong terbesar yang pernah ada di film ataupun adaptasi lainnya. Moving on, film ini mengintroduce kita dengan satu perusahaan teknologi yang jadi antagonis bernama Apex Cybernetics. Sebelum menjadi Apex Cybernetics, perusahaan ini dikenal di series Monarch dengan nama Applied Experimental Technologies atau AET yang secara rahasia melakukan eksperimen cybernetik ilegal kepada simpanse dan hewan-hewan lainnya. Setelah CEO perusahaan ini, Walter Simonds, terinspirasi sama kemunculan Godzilla, perusahaan ini akhirnya di-rebrand ulang menjadi Apex Cybernetics dan digunakan untuk mencari cara supaya bisa membunuh Godzilla yang tujuannya adalah untuk men-take over posisinya sebagai Alpha Titan. Moving on, scene kemudian berpindah mengintroduce kita dengan karakter baru bernama Bernie Hayes. Dia adalah seorang konspirasi teoris yang ngebuat sebuah podcast bernama The Titan Truth Podcast. Dia selalu mencoba membongkar rahasia di balik kemunculan para Titan dan keberadaan organisasi Monarch serta Apex Cybernetics yang terlibat dengan para Titan. Anyway, di film ini Bernie menyamar sebagai teknisi di fasilitas Apex Cybernetics di Pensacola, Florida untuk menginvestigasi aktivitas mencurigakan dari perusahaan itu. Dalam prosesnya, Bernie berhasil mereveal kalau Apex Cybernetics secara rahasia sudah membangun satu teknologi misterius di sub-level 33 dari fasilitas itu, di mana teknologi ini adalah mata dari Mecha Godzilla yang sudah terhubung dengan sistem kontrol yang terbuat dari bangkai kepala King Ghidorah. Mata itu sendiri ternyata sudah aktif dan memancing Godzilla untuk menyerang fasilitas itu karena Godzilla menangkap sinyal keberadaan dari musuhnya King Ghidorah lewat teknologi mata ini. Saat Godzilla menyerang habis fasilitas itu, kita ditunjukkan dengan Walter Simonds dan orang kepercayaannya yaitu Ren Serizawa yang di sini melihat kedatangan Godzilla dari kejauhan sebelum akhirnya pergi dari fasilitas itu. Buat yang belum kenal sama Ren Serizawa, ini adalah anak dari Ishiro Serizawa, salah satu ilmuwannya Monarch yang fokus melacak dan meneliti Godzilla. Ren Serizawa sendiri sebenarnya punya hubungan yang berjarak dengan bapaknya, yang lebih fokus untuk bekerja di Monarch, yang akhirnya membuat Ren selalu belajar dan terus membuktikan dirinya supaya bisa dinotis sama bapaknya. Sayangnya itu nggak kesampaian karena di tahun 2019 bapaknya mengorbankan diri untuk membangkitkan Godzilla supaya dia bisa mengalahkan King Ghidorah yang saat itu bangkit untuk menginvasi bumi. Dari sini Ren jadi punya dendam tersendiri sama Godzilla, dan saat dia join ke Apex Cybernetics, dia akhirnya membantu Walter untuk ngerjain Mecha Godzilla yang nantinya bisa dia gunakan untuk membunuh Godzilla. So Ren akhirnya menjadi tangan kanan dari Walter sekaligus CTO untuk Apex Cybernetics yang bertanggung jawab untuk menciptakan teknologi psionic uplink dari kepala King Ghidorah untuk sistem kontrol Mecha Godzilla. Moving on, setelah insiden serangan Godzilla di fasilitas Pensacola, dunia kini menganggap kalau Godzilla adalah ancaman dan bukan penyelamat manusia lagi, yang membuat Walter akhirnya memanfaatkan ini untuk menjustifikasi tindakan Apex Cybernetics demi menghancurkan Godzilla untuk selamanya.
Di sisi lain, ini nggak dipercaya sama Madison Russell yang menganggap kalau ada alasan dan pemicu di balik serangan Godzilla ini. So, karena Madison adalah pendengar podcastnya Bernie, dia dan temennya Josh akhirnya pergi untuk mencari Bernie supaya mereka bisa menginvestigasi soal insiden serangan Godzilla. Madison ini adalah anak dari ilmuwan Monarch yaitu Dr. Emma dan Mark Russell yang terkenal karena menciptakan device Orca yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dan mengendalikan para Titan. Next, di kamarnya Madison kita bisa ngelihat mind map buatannya yang memetakan serangan Godzilla yang kebanyakan mengincar fasilitas Apex. Madison juga terlihat berusaha melacak sosok Bernie yang berada di balik Titan Truth Podcast. So, dia mulai ngecek podcast ini satu-satu, dimana di sini kita bisa ngelihat beberapa judul podcast Bernie yang beberapa ngebahas soal teori dari para Titan. Ada Godzilla bukan musuh umat manusia, terus teori hilangnya Godzilla, kebenaran di balik serangan Godzilla, konspirasi soal Apex Cybernetics dan cara untuk nggak dilacak mereka, dan teori soal kehamilan Mothra yang mempertanyakan siapa ayah dari telur yang dikandungnya. Di lore Monsterverse diceritakan kalau Mothra sendiri adalah Titan aseksual yang bisa menghasilkan telur sendiri dan lewat telur inilah dia bisa bereinkarnasi lagi dalam tubuh yang baru. Anyway, di film Godzilla King of the Monster di ending credit scene-nya, kita di-tease soal Monarch yang berhasil menemukan sebuah telur besar yang mereka anggap sebagai telur dari Mothra. Yang ternyata di film Godzilla X Kong The New Empire akhirnya ter-reveal kalau Mothra ternyata bertelur di kuil suku Iwi yang ada di Hollow Earth, yang kemudian dibangkitkan sama Jia sebagai The Chosen One. Di mejanya Madison kita juga bisa menemukan sebuah artikel yang memperdebatkan apakah Emma Russell perlu dianggap sebagai penjahat atau penyelamat. Yang di sini disebabkan karena aksinya yang membantu ekoteroris Alan Jonah untuk membangkitkan King Ghidorah dengan device Orca. Tapi in the end dia juga udah membantu Godzilla untuk memancing King Ghidorah pergi supaya dia bisa memberikan Godzilla waktu untuk recover dan melawan King Ghidorah lagi, dimana dalam prosesnya Emma akhirnya mati karena serangan dari Ghidorah. Singkat cerita, dengan bantuan Josh, Madison akhirnya berhasil bertemu dengan Bernie, di mana dalam pertemuan mereka, Bernie mereveal kalau alasan Godzilla menyerang fasilitas Apex adalah karena perusahaan ini sedang membangun sebuah teknologi yang misterius. Di tengah obrolan, Josh penasaran dengan kantong minuman yang ada di balik jaketnya Bernie, dan Bernie ngasih tahu kalau yang dia bawa adalah minuman Kazunari Malt Whiskey yang jadi hadiah peninggalan istrinya Sarah yang udah meninggal. Fun fact, nama Kazunari ini merupakan easter eggs dari sosok aktor Jepang bernama Kazunari Mori, orang pertama yang memerankan karakter Mechagodzilla di film Godzilla vs Mechagodzilla dan Terror of Mechagodzilla di tahun 1974 dan 75. Anyway, di tempat lain terlihat Walter dan Ren ini merekrut Dr. Nathan Lin untuk ngelit misi ekspedisi ke Hollow Earth supaya Apex Cybernetics nantinya bisa mendapatkan sampel dari energi besar di Hollow Earth yang jadi sumber kekuatan dan evolusi dari para Titan termasuk Godzilla. Di mana energi ini dibutuhkan sama Apex untuk jadi resource energi untuk menggerakkan secret weapon mereka, yaitu Mechagodzilla. Nah, Dr. Nathan Lin sendiri udah nggak lagi bekerja di Monarch dan saat ini menjadi pengajar di salah satu universitas bernama Denham University of Theoretical Science, di mana nama Denham ini merupakan easter eggs yang nge-refer ke karakter Carl Denham di film King Kong original dan Son of Kong. Misi Hollow Earth yang di-lead sama Dr. Nathan Lin ini bisa dibilang adalah misi ketiga untuk mengeksplor Hollow Earth setelah dua misi sebelumnya gagal, yaitu Operation High Jump di tahun 1926 yang menewaskan semua anggota ekspedisinya termasuk saudara Dr. Nathan yang bernama Dave, dan satu lagi adalah Operation Hourglass di Kansas pada tahun 1962 yang di-lead sama Kolonel Li Xiao yang juga gagal setelah berakhir di Axis Mundi, sebuah realm di antara bumi dan Hollow Earth, di mana di sana semua anggota ekspedisi terkecuali Li Xiao habis dibantai sama Titan Iron Dragon. Nathan Lin akhirnya meminta bantuan dari temannya di Monarch yaitu Dr. Eileen Andrew yang saat itu masih mengawasi Kong di Outpost Monarch. Nathan sendiri lalu meyakinkan dia untuk menggunakan Kong sebagai pemandu jalan mereka menuju Hollow Earth dengan janji kalau mereka bakal membantu Kong menemukan rumah baru di Hollow Earth sekaligus mendapatkan source energi yang bisa digunakan untuk melawan Godzilla. Dr. Eileen pun setuju dan berangkatlah mereka menuju Antartika yang jadi salah satu pintu masuk ke Hollow Earth. Mereka sendiri di sini membawa Kong dengan kapal tempur yang dikawal sama pesawat jet dan helikopter militer, yang mirip-mirip dengan film King Kong vs Godzilla, di mana perusahaan farmasi Pasifik juga menggunakan kapal untuk mentransport Kong ke perairan Jepang. Kong di sini juga tertidur saat dibawa ke Antartika, yang juga mirip dengan King Kong di film King Kong vs Godzilla, di mana dia tertidur setelah meminum segentong beri farolakton dan dininaboboin sama penduduk sekitar. Di mana kalau di film ini dilakukan sama Apex dan US Navy dengan menggunakan obat bius. Di perjalanan menuju ke Antartika, kita bisa mendengar soundtrack lagu Loving Arms yang dinyanyikan sama almarhum Elvis Presley. Saat Kong merasa ketakutan di tengah perjalanan, Jia kemudian datang menenangkan Kong dan menyentuh jarinya, yang posenya ini sekilas mirip dengan lukisan Michelangelo The Creation of Adam.
Di tengah perjalanan, Godzilla kemudian menyerang Kong di kapal dan berakhir dengan kemenangan Godzilla yang menenggelamkan Kong dengan move ikoniknya, Atomic Breath. Beruntungnya Kong bisa selamat dan untuk menghindari serangan Godzilla yang lain, mereka akhirnya mentransfer Kong dengan menggunakan jaring besar yang diangkut sama helikopter militer. Which is, hal ini adalah Easter eggs yang merefer ke film King Kong vs Godzilla di tahun 1962, di mana King Kong ke Jepang dengan menggunakan balon udara yang disangkutkan sama helikopter militer. Dan di film King Kong Escape tahun 67, saat militer ini menggunakan tali dan helikopter untuk memindahkan King Kong ke kutub utara. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai ke Antartika, tepatnya di Outpost Monarch 33 yang sebelumnya jadi tempat Monarch mengawasi keberadaan Monster Zero alias si King Ghidorah. Kong akhirnya masuk ke terowongan outpost itu diikuti sama tim Apex yang terdiri dari Maya, putrinya Walter Simmons, Dr. Eileen Andrews, Jia, dan Dr. Nathan Lin. Dimana di sini mereka menggunakan kendaraan transport khusus Hollow Earth yaitu HIV. HIV atau The Hollow Earth Aerial Vehicle adalah sebuah kendaraan khusus yang dibuat Apex Cybernetics untuk mengeksplor Hollow Earth. Kendaraan udara ini memiliki 4 sistem pendorong yang memungkinkan untuk bertahan dari inversi gravitasi yang berubah dengan cepat di Hollow Earth. Kendaraan HIV sendiri sebenarnya terinspirasi dari Super X, kendaraan terbang militer yang digunakan sama pasukan JSDF untuk melawan Godzilla di film The Return of Godzilla. Kong dan tim Apex akhirnya berhasil masuk ke Hollow Earth, di mana di tengah perjalanan mereka ini diserang sama monster Titan Warbird atau Nozuki. Warbird sendiri adalah Titan Predator berbentuk seperti ular kobra besar yang bisa terbang dengan menggunakan sayap yang ada di kepalanya. Setelah Kong mengalahkan para Warbird, Kong dan tim Apex kemudian melanjutkan perjalanan mereka di Hollow Earth, di mana sepanjang jalan kita bisa melihat beberapa monster unik seperti Rockclaw, kepiting raksasa dengan cangkang besar seperti batu yang juga kita lihat di Kong Skull Island. Terus ada Dog, Titan yang berbentuk seperti kadal raksasa yang melata, dan Hellhawk, burung karnivora yang berbentuk seperti burung nasar. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di kuil peninggalan spesies Kong, di mana di pintu masuknya kita bisa melihat ada cap tangan merah dari spesiesnya Kong, yang mirip seperti yang kita lihat di film Kong Skull Island. Nah, ini mungkin adalah tradisi dari spesiesnya Kong untuk menandai teritori mereka. Cap tangan ini juga bisa jadi petunjuk yang mungkin nge-setup kemunculan Scar King di film Godzilla x Kong, di mana kuil ini bisa jadi adalah tempat Scar King dulu berkuasa di Hollow Earth. Di kuil ini, Kong menemukan sisa-sisa tulang dari spesiesnya dan juga spesies Godzilla. Di masa lalu, sepertinya kedua spesies ini sempat berkonflik di Hollow Earth. Nah, disinilah Kong akhirnya menemukan kapak perangnya yang kalau dilihat mirip dengan kapal Tomahawk dari suku Indian. Kapak ini sendiri terbuat dari tulang Titan misterius sebagai gagangnya dan mata kapaknya terbuat dari lempeng dorsal spesies Godzilla. Dorsal ini punya kemampuan untuk menyerap energi atomic breath-nya Godzilla dan energi radiasi Hollow Earth. Kapak ini nantinya bakal digunakan sama Kong sebagai senjatanya saat rematch melawan Godzilla. Di fasilitas Apex di Pensacola, kita bisa ngelihat Bernie bersama Madison dan Josh berusaha untuk mencari petunjuk. Turns out saat mereka sampai, teknologi yang dilihat sama Bernie sebelumnya ternyata udah nggak ada, karena di sini udah dipasang jadi matanya Mechagodzilla. So, mereka akhirnya menginvestigasi fasilitas bawah tanah Apex di sub-level 33. Dan tanpa sengaja, mereka masuk ke kendaraan transport Hyperloop yang langsung mengantarkan mereka ke fasilitas Apex di Hong Kong yang jadi tempat uji coba Mechagodzilla. Di film Godzilla vs Mechagodzilla dan Terror of Mechagodzilla, Mechagodzilla sendiri diceritakan adalah robot yang diciptakan sama alien jahat dari Black Hole Planet 3 yang dibentuk menyerupai monster Godzilla yang mereka lihat di bumi. Mereka sendiri membuat Mechagodzilla untuk menaklukkan bumi supaya planet bumi bisa jadi tempat tinggal baru mereka. Nah, kalau di film ini, Mechagodzilla adalah Titan robot ciptaan Apex Cybernetics yang difungsikan sebagai senjata anti-Titan dengan tujuan untuk membunuh Godzilla dan menggantikan perannya sebagai Alpha Titan dunia. Mechagodzilla sendiri dibentuk menyerupai Godzilla dengan dilengkapi sama persenjataan canggih seperti misil, laser, ekor bor, dan juga meriam Proton Scream A74. FYI, meriam Proton Scream A74 ini sebenarnya adalah Easter eggs dari tahun 1974 yang merupakan tahun rilisnya film Godzilla vs Mechagodzilla, debut pertamanya karakter Mechagodzilla. Selain itu, ekor bor yang dimiliki sama Mechagodzilla ini sebenarnya merupakan referensi dari Mechagodzilla era Showa dan Kiryu di film Godzilla Tokyo SOS. Robot ini sendiri dikontrol dengan sistem pilot ciptaan Ren Serizawa yang menggunakan bangkai kepala Ghidorah sebagai base-nya. Otak Ghidorah diketahui punya kekuatan telepatik dan digunakan sebagai neural connection untuk menghubungkan para pilot dengan robot Mechagodzilla yang mereka kendarai. Nah, sistem pilot Mechagodzilla ini sebenarnya merupakan referensi dari sistem Kuronuma Psionic yang digunakan sama alien untuk mengontrol Mechagodzilla di film Godzilla vs Mechagodzilla. Ini juga referensi dari sistem pilot robot Jaeger di film Pacific Rim.
Anyway, seperti yang kita tahu di post credit scene Godzilla King of the Monster, kepala King Ghidorah ini digigit putus sama Godzilla di Laut Pasifik yang awalnya ditemukan sama ekoteroris Alan Jonah di perairan Meksiko. Barulah di official novel film Godzilla vs Kong diceritakan kalau Alan Jonah ini bertemu dengan Walter Simonds di Pensacola setelah mereka kontek-kontekan di dark web. Di sini Alan kemudian menjual 2 kepala Ghidorah ke Walter dengan harga tinggi. Di mana salah satu kepala ini berasal dari perairan Meksiko dan satu lagi masih belum diketahui asal-usulnya yang kemungkinan besar berasal dari sisa-sisa pertempuran Godzilla ngelawan King Ghidorah di Boston. Sejauh ini di filmnya kita cuma melihat ada 1 kepala Ghidorah yang digunakan sebagai pusat kontrol dari pilot untuk mengendarai Mechagodzilla. Tapi ada kemungkinan kepala Ghidorah yang satu lagi berada di dalam kepala Mechagodzilla yang digunakan sebagai model dari Titan ini, atau digunakan sebagai tempat receiver untuk menangkap sinyal dari pusat kontrol pilot. Anyway, di sini Bernie, Madison, dan Josh masuk ke sebuah ruangan besar yang digunakan untuk ngetes robot Mechagodzilla. Dimana sebagai tes subjeknya, mereka menggunakan Skullcrawler dari Skull Island sebagai lawan dari Mechagodzilla. Apex sendiri di sini ternyata secara rahasia membiarkan para Skullcrawler di fasilitas mereka yang terlihat dari telur-telur mereka yang ada di kendaraan Hyperloop. Dan kemungkinan Apex sendiri bisa membawa Skullcrawler karena mereka sebelumnya sudah terlibat kerjasama nih dengan Monarch untuk membangun research di Skull Island. Di Hollow Earth, Maya Simons dan pasukan Apex mengekstrak sampel dari energi Hollow Earth untuk menghidupkan Mechagodzilla yang surprisingly berhasil. Tapi sayang dalam prosesnya Maya Simons harus mati di tangan Kong dan pasukannya yang kemudian mati karena dimakan Hellhawk. Gak lama setelah itu, Godzilla menyadari keberadaan Kong di Hollow Earth setelah dia mengaktifkan kapak dorsalnya. Godzilla kemudian membuat terowongan langsung ke Hollow Earth dengan atomic breath-nya dan mereka pun bertarung di dekat fasilitas Apex yang ada di Hong Kong. FYI, Hong Kong sendiri kalau di film Godzilla vs Destoroyah 1995 adalah tempat di mana Godzilla bertarung dengan musuh kaijunya yaitu Destoroyah. Pertarungan mereka akhirnya terjadi, di mana di sini terlihat Kong mencoba nyodok mulut Godzilla dengan kapak, di mana ini merupakan referensi Kong yang masukin batang pohon ke mulutnya Godzilla. Singkat cerita, pertarungan ini selesai dengan kekalahan Kong yang dibuat sekarat dan koma sama Godzilla. Sampai akhirnya Dr. Nathan Lin menghidupkan Kong kembali dengan menggunakan kendaraan HIV yang sebelumnya dia pakai untuk kabur bersama Jia dan Dr. Eileen Andrew dari Hollow Earth. Nah, momen Kong yang dihidupkan kembali ini sebenarnya juga terjadi di film King Kong vs Godzilla, di mana setelah King Kong dibuat mati sama Godzilla, sebuah petir menyambar King Kong dan langsung menghidupkannya kembali. Bahkan King Kong di sini jadi punya kekuatan listrik di tangannya yang dia gunakan untuk melawan Godzilla. Gak lama setelah itu, Mechagodzilla yang sudah aktif akhirnya di take over sama kesadaran King Ghidorah dan mulai memberontak sama penciptanya, yang akhirnya membuat Walter dan juga Ren Serizawa mati dibunuh Mechagodzilla. Nah, Mechagodzilla yang di take over sama Ghidorah ini sebenarnya mirip dengan Mechagodzilla yang di take over kesadarannya sama Mecha King Ghidorah yang muncul di komik adaptasi film Godzilla vs Mechagodzilla 2. Singkat cerita, Godzilla akhirnya teaming up dengan Kong untuk melawan Mechagodzilla, dan setelah Josh merusak sistem senjata dari Mechagodzilla, mereka pun akhirnya bisa menang dengan Kong yang berhasil memenggal kepala Mechagodzilla. Which is ini adalah hal baru karena di film adaptasi sebelumnya, Godzilla yang selalu bisa mengalahkan Mechagodzilla. Setelah pertarungan itu, Godzilla dan Kong akhirnya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pertarungan mereka walaupun kelihatannya masih ada rasa permusuhan di muka mereka. Kong pun menjatuhkan kapaknya. Ini mirip kayak Captain America yang menjatuhkan shield-nya untuk mengakhiri pertarungan dengan Iron Man. Sementara Godzilla akhirnya pergi meninggalkan Kong dan masuk ke laut, dimana shotnya ini mengingatkan kita sama shot ending dari film Godzilla tahun 2014 yang juga memperlihatkan bagaimana Godzilla pergi ke laut setelah dia mengalahkan Muto. Film ini selesai dengan menunjukkan kita dengan sosok Kong yang sekarang tinggal di Hollow Earth, di mana Hollow Earth akhirnya dijadikan Monarch sebagai outpost baru untuk mengawasi keberadaan Kong dan untuk mengeksplor Hollow Earth yang masih misterius. Dari sinilah cerita Kong berlanjut untuk mencari keberadaan spesiesnya yang di film Godzilla X Kong terreveal kalau beberapa spesiesnya ternyata masih hidup dan dipimpin sama raja jahat yang berusaha men-take over bumi, yaitu Scar King. So, kalau kalian penasaran sama ending dari film Godzilla X Kong New Empire, udah ada videonya, silahkan tonton video ini guys. So, itu dia yang bisa kita breakdown dari film Godzilla vs Kong. Kalau ada hal-hal yang gue lewatkan atau kalian punya pendapat tentang film ini, atau kalian baru rewatch film ini, silahkan tulis kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten dari sana. Dan thank you yang udah join ke membership, mudah-mudahan rezeki kalian ditambah dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini and see you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.